Selamat datang di video ini Pak Rosadi. Perkenalkan, nama saya Theophilus J. Wilson dan saya dari Fakultas Ekonomi di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS yang Bapak berikan dalam bentuk video dengan mata kuliah agama Islam. Soal pertama, jelaskan perbedaan antara konsep syariah dan fiqh dalam hukum Islam. Berikan contoh implementasinya, kategori hukum Islam, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan syariah dan fiqh. Syariah adalah hukuman ilahi yang bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis. Syariah bersifat universal, tetap dan mencakup prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan manusia. Fiqh adalah interpretasi manusia terhadap syariah. Fiqh mencakup hukum-hukum cabang yang dirumuskan melalui ijtihad oleh ulama. Ia bersifat fleksibel, berubah sesuai konteks, waktu, dan tempat. Contoh kategori hukum Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu wajib, sholat 5 waktu, sunnah, memberi sedekah di luar zakat, mubah, memakan makanan halal, makruh, membuang air waktu saat wudhu, haram, meminum minuman beralkohol. Soal kedua, bagaimana konsep keadilan sosial dalam Islam diterapkan dalam masyarakat modern? Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendukung pengelolaan zakat. Keadilan sosial dalam Islam di masyarakat modern. Islam menekankan kesetaraan, distribusi kekayaan yang adil, dan perlindungan terhadap kaum lemah. Keadilan sosial diterapkan melalui zakat dan sedekah, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan solidaritas sosial, prinsip musyawarah atau syura, mengakomodasi kepentingan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan zakat itu keadilan. Zakat didistribusikan kepada 8 golongan yang berhak atau asnaf. Terus ada transparansi, itu adalah pengelolaan zakat dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Yang terakhir, sustainabilitas adalah penggunaan zakat untuk memberdayakan masyarakat miskin agar mereka menjadi mandiri. Soal ketiga, bagaimana Islam berinteraksi dengan kebudayaan lokal tanpa kehilangan identitasnya? Dengan memberikan contoh tradisi lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Islam dan kebudayaan lokal dapat berinteraksi dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran pokoknya. Contoh tradisi lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Antaranya ada tradisi Tobot di Bengkulu yang setiap merayakan Asyura untuk mengenang perjuangan cucu Nabi Muhammad, Husain bin Ali. Terus ada upacara sekaten di Yogyakarta. Itu digelar untuk memperingati Maulid Nabi yang memperkuat nilai-nilai keislaman. Soal nomor 4. Dalam menghadapi isu sosial dan politik modern, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh umat Islam? Berikan penjelasan bagaimana respon Islam terhadap isu tersebut berdasarkan prinsip-prinsip agama. Tantangan umat Islam terhadap isu sosial dan politik modern. Tantangan utamanya ada radikalisme dan ekstremisme yang merupakan membuat citra Islam sering disalahpahami. Terus ada ketimpangan ekonomi dan sosial. Itu masih banyak umat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Terus ada Islamofobia. Itu persepsi negatif terhadap Islam di dunia global. Itu respon Islamnya itu ada, yang pertama itu menekankan nilai-nilai rahmatin lil alamin, yaitu Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua,
mengalahkan dialog antar agama untuk memperkuat pemahaman dan toleransi. Terus yang ketiga, menerapkan prinsip keadilan dan pengelolaan ekonomi berbasis syariah. Soal terakhir nomor 5, jelaskan kontribusi peradaban Islam terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi pada masa keemasan Islam. Sebutkan 3 warisan budaya Islam yang masih berpengaruh hingga saat ini. Jawabannya, kontribusi peradaban Islam pada ilmu, pengetahuan, teknologi pada masa keemasan Islam, para sarjana muslim memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang. Itu yang pertama, astronomi, itu observatorium di Baghdad dan Al-Jarkali yang memperbaiki tabel astronomi. Yang kedua, kedokteran, Ibn Sina atau Avicenna melalui bukunya Al-Qanun fi al-Tib. Yang ketiga, matematika, itu ada Al-Khwarizmi mengembangkan aljabar. Terus ada 3 warisan budaya Islam yang masih berpengaruh. Yang pertama, sistem angka desimal, itu biasanya digunakan dalam matematika modern. Yang kedua, arsitektur Islami seperti masjid dengan kubah dan mihrab. Yang ketiga, itu yang universitas pertama, Al-Qawijin di Maroko sebagai cikal bakal universitas modern. Itu saja Pak Rusadi. Terima kasih.